Hotman Paris Show, Hotman Paris Show, Hotman Paris Show. Kembali lagi di Hotman Paris Show. Kalau tadi kita udah dengar gimana ceritanya Livian menjalani problematika kehidupan dari dulu sampai sekarang. Bagaimana menjalani bisnisnya sampai sekarang akhirnya sukses luar biasa. Sekarang kita juga ada bintang tamu satu lagi yang akan share, yang akan berbagi sama kita pengalamannya seperti apa sampai menjadi seorang pebisnis cantik, muda dan bisnisnya bisnis kesukaan Pak Bos nih, jualan berlian. Oh my God. Langsung saja ini dia Airin Tanu. Buru aja lu. Bahaya ya kalau kita mau cantik kayak gini. Buaya ya. Ayo silakan. Buaya cinta, silakan duduk Airin. Sebelum kita ngobrol dengan Airin, kita lihat dulu tayangan yang satu ini dia. Sekeras berlian, demikian Airin Tanu menjalani hidup. Pengusaha cantik yang satu ini bekerja keras mengasah pribadi hingga berkilau seindah berlian yang menjadi bisnisnya. Mengenal berlian sejak remaja, terpukau pada kilau sinar yang terpantul di liontin berlian pemberian sang bunda. Kecintaannya pada berlian sangat melekat sehingga ia menggeluti bisnis dengan sepenuh hati. Proses menjalani bisnis yang tidak mudah membuat bisnisnya melejit hingga mancanegara. Simak kisahnya bersama Hotman Paris Show. Wow, hai Airin, apa kabar? Dua Baik, wanita ya. sosialita ini Betul. adalah yang sering bersaing bikin pesta-pesta mewah di Hyatt sama di Plaza Indonesia. Gak Benar nggak apa-apa sih? Pak Bos, kalau udah jadi pengusaha sukses bikin pesta gak apa-apa, bener gak Pak Bebas Bos? dong. Bebas. Kayak Pak Bos gue nih ya, duitnya udah banyak banget. Mau pamer suka-suka dia, orang duit-duit dia sendiri. Kan? Oke, Airin. Kamu dulu katanya kuliah di Perth ya? Iya, dari kecil sih. Dari kecil kamu udah sekolah? Oke. Dan dari kecil kamu udah suka kerja sampai kerja sebagai waitress di restoran di Perth, benar itu? Iya, benar banget. Bukan karena kamu kurang uang kan? Bukan. Orang tua kamu sanggup tapi kau rela waktu kamu yang kosong kerja di restoran. Iya, benar. Apa sih yang bikin kamu kepengen kerja di restoran? Kalau biasanya kan anak-anak orang kaya ya Pak Bos ya, duitnya udah banyak, ngapain Iya. lagi kerja di restoran gitu? I have everything already gitu. Sebenarnya sih untuk mengisi kekosongan waktu awalnya. Terus Ya. sebenarnya saya tidak memilih hanya restoran, ada beberapa pekerjaan sampingan lainnya. Tapi salah satu yang saya senangin di restoran karena setelah saya bekerja, saya bisa dapat makanan gitu loh. Jadi waktu itu saya kan di sana sendiri. Sebentar Pak Bos, ada yang bikin aku penasaran karena aku pernah baca ceritanya. Dulu kamu katanya pernah dipecat waktu jadi waitress karena pecahin gelas wine. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu saya masih umur 15 tahun, itu pertama kali saya kerja. Iya. Mungkin namanya masih kecil, tidak cekatan, terus ya grogi pada saat ngelayanin tamu ya tiba-tiba saya pecahin di depan tamunya, terus saya ya istilahnya saya numpain wine-nya ke dia gitu loh. Nah kondisi restoran kan lagi itu kan sangat repot gitu ya, jadi mungkin bos saya emosian juga gitu, lagi sibuk, terus nih anak gak becus lagi kerjanya. Jadi saat itu saya langsung diomelin, langsung diusir gitu loh. Besokannya udah kamu gak usah kerja lagi. Padahal itu pengalaman kerja pertama kali kamu ya? Iya. Oke, nah setelah itu akhirnya move ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta? Enggak, setelah itu ya saya kan masih di sana sambil study kan. Ya sempat sedih sih gitu, cuman saya berpikir mungkin dari hal seperti itu saya tidak menyerah gitu loh, tidak membuat hati saya kecil untuk mencari kerjaan lagi gitu. Karena saya pikir ya itu pengalaman, jadi dari hal itu ya saya Ya, belajar lebih. Terus sampai ke Jakarta, Nah, mulai terpikir bisnis berlian dari mana? perhiasan. Sebenarnya dari hobi ya, Bang. Saya kan senang perhiasan. Memang my passion is there gitu. Ya. Jadi
pada saat pulang terus ada ide dari ya papa saya sih gitu, kenapa kamu nggak buka perhiasan yang beneran gitu loh. Jadi saya juga mulai, oh ya boleh juga sih saya tekunin gitu loh tentang berlian gitu bersama calon gitu. Jadi ya udah. Kok calon mulu dari tadi? Belum menikah saat Belum nikah juga? Itu belum. Padahal saya udah mulai pengacara terkenal di Jakarta waktu itu. Coba Anda pengusaha berlian terkenal, aku pengacara terkenal, pasangan yang cocok. Oke. Mulailah toko berlian gimana? Oke, mulailah. Ya, awalnya sih kita memakai uang yang ada. Jadi waktu itu kan saya memang menabung cukup lama dan suami juga adalah tabungan gitu. Jadi kita pakai modal secukupnya. Kita beli pertama kali tuh cuman kebeli 20 piece perhiasan. Oh, beli dari orang terus? Supplier. Jadi ya papa saya ada kenalan network suppliernya lah gitu. Oke, baru ada jual ke orang itu? Ya, dari 20 perhiasan yang harganya juga nggak mahal sih kelasnya gitu loh. Itu kita tawarin door to door waktu itu. Jadi belum punya toko ya, tawarinnya door to door ya. Waktu itu saya berumur 22 tahun. Cie, lagi seksi-seksinya tuh. 2 tahun ya. Oke. Kalau boleh tahu, seksi terus. yang bikin penasaran kalau boleh tahu modalnya itu yang tadi dibilang modalnya yang belum begitu banyak itu berapa sih? Untuk bisnis perhiasan ya? Dulu awalnya saya mulai dari 20 piece itu ya satu barangnya itu paling 5 juta 7 juta. Disitulah mulai menghasilkan uang Ya, dari sampai situ buka toko. Kita ya mungkin kan kita jualan door to door, terus dari door to door ya kita sambil belajar juga gitu tentang berlian. Nggak mudah sih waktu zaman door to door juga banyak orang yang istilahnya melecehkan juga sih karena Boleh diceritain nggak? Kayak gimana sih Pernah nangis sih nggak pulang dari rumah orang? enggak sih, cuman kita pernah disuruh datang, terus kita nunggu dia sampai 7 jam, 8 jam, terus habis itu kita ditolak, disuruh pulang gitu, seperti itu. Jadi ya memang pengalamannya banyak gitu, jadi ya atau enggak kita pernah suatu hari ke rumah customer, terus ya kita diomel-omelin lah, kamu tahu apa gitu, kamu anak masih baru lahir kemarin, kalau tante nih koleksinya udah banyak, saya tuh lebih ngerti daripada kamu katanya. Dan koleksi dia ternyata memang jauh lebih banyak daripada yang kita tawarkan. Oke. Dan terus akhirnya merambah terus sampai 10 toko sekarang? Iya benar. Hah? Jadi kamu sekarang total berlian yang kau punya sekarang berapa nilainya? Gue mau dekat dulu, siapa tahu. Siapa tahu nambah berliannya gitu pasti Pak Bos. Aduh Pak Bos nggak kalah loh itu bling-bling-blingnya. Ini berlian yellow ya, yellow. Iya ini fancy yellow diamond. Ini berapa harganya nih? Ini sekitar hampir 2M. 2M ya? Itu berapa karat tuh Pak Bos? Gede banget, ngeri. Yang ini apa namanya? Ini emerald cut diamond dan ini eterno, jadi dia diamondnya keliling. Yang ini? Iya. Itu coba untuk cocok nggak coba? Saya nggak kepikir, saya Pak Bos, kayaknya kalau buat Pak Bos nggak cocok, buat aku cocoknya bukan yang itu. besar punya saya kemarin. Itu mah buat perempuan. Iya. Ini unisex sih, ini karena dia Kalau penjual selalu bilang ini saya. Pak Bos, beliin aku dong berlian. Ini cantik nih, beliin aku dong Pak Bos, nggak mahal kan? Aduh. Atau yang ini Ini apa nih? nih? Atau yang ini nih? fancy yellow diamond juga. Ini untuk kalung atau apa nih? Ini cincin. Oh, cincin ya? Ini cincin juga. Oke. Cocokan di tangan aku, coba dulu deh, coba. Ya kalau untuk cewek mah semua juga cocok. Aduh cantik banget. Ih, tapi beda, auranya beda. Coba lihat kalau di tangan aku ya. Benar, Udah bagus banget pasti tuh lah. Bang. Sela, maaf nih ya, siapapun juga kalau pakai brand harga 2M cocok-cocok aja, gue juga cocok. Nggak bisa. Coba lihat, lebih, lihat. Tuh, Airin, bener itu tuh. kan harganya 2M, kalau yang 2 ember ada nggak harganya 2M? Yang paling mahal pernah kamu jual berapa? Relatif ya ada yang 600, sekitar 7-8 M gitu, yang carat size sih. Itu jadi Karatnya yang pernah terbesar kamu jual berapa? hampir 13 carat. 13 ya? Jadi salah satu karya tahun lalu kita membuat crown The Heart of Indonesia bersama Rinaldi Yunardi. Ini? Iya. Di crown apa ini? Ini Heart of Indonesia, Bang. Hati Indonesia harus begini atau? Tuh. Hati-hati Pak Bos, aduh gue yang Ini
apa nih? Hati-hati. Ini jadi ini dari emas putih. Ini berlian atau apa nih? Ini semua full diamond. Aduh. Ada 7.860 berlian. 7.860 piece diamond. Ini nilainya berapa kalau boleh tahu ini? Ada 7.000 diamond. Sebentar, itu kalau dirupiahin Cocok banget. nilainya berapa Airin kalau boleh tahu? Kira-kira berapa harganya? Senilai 3M. 3M? 3M. 3M. Ah, kalah sama cincin gua. Ini kan kecil-kecil Bang. Oh ini kecil-kecil ya, quality. karena karat Diamondnya kecil ya. kecil. Aduh. Airin, berarti kamu sekarang kalau misalkan ngelihat diamondnya Pak Bos gitu udah tahu langsung ya dari jauh itu Coba, apa ini kira-kira sih, berapa diamondnya karat? apa gitu. Itu sekitar 7. Sekitar 7, makanya lu kira murah berlian gua, ada lagi yang lebih gede. Ya, Itu 7, yang paling gede punya berapa karat Pak Bos? 13. Mana di mana? Tadi pakai. Itu Pakai nilai, itu dong. nilai duitnya berapa Pak Bos kalau 13? Kalau 13 sudah hampir 6 miliar ya. Ya, tergantung kualitas sih Tergantung Bang. jenisnya, kelasnya. Tapi yang paling bagus sudah hampir 6 miliar ke atas kan. Tuh kan gua nggak bohong meskipun. Kalau gue ya pakai diamond 13 karat, pakai kalung di sini, gue jalannya begini loh, berat Bos. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga di segmen pertama dengan Livien. Livien ini kan pengusaha kosmetik yang sudah go internasional. Terus kita juga udah ngobrol-ngobrol dengan Airin, pengusaha diamond yang juga sukses sekali. 2 wanita yang sangat menginspirasi kita. Kasih motivasi dong Livien dan juga Airin untuk generasi muda khususnya wanita di Indonesia yang ingin berkarir dan juga ingin menjadi seorang wanita yang Untuk mempersempit, selain kerja keras, selain pendidikan, apa modal utama agar sukses? terutama untuk wanita nih. Wanita terutama, jangan cuman cari cowok kayak gua gitu lah, apalagi. Well, kalau saya bekerja dengan passion sesuai nama brand. Passion bahasa Indonesianya apa sih? Passion itu minat ya? Hasrat. Jadi Hasrat. Dekat gitu Tekad, loh. Iya, oke. Jadi saya merasa passion itu is my energy. Gitu. Makanya kau tulis nama tokomu Passion. Iya. Oh. Jadi apapun kalau kita mengerjakan dengan passion tuh pasti semangat kita tuh benar-benar ada gitu. Jadi tekad kita pasti tinggi. Gitu. Jadi follow your passion ya, follow your passion. Wow. Ya sama juga. Kalau untuk Livien, kalau dari Livien, Agar orang untuk sukses itu wanita di gimana? Indonesia, Selain kerja keras, selain pendidikan, apa dan modal selain untuk sukses? follow our passion. Tentu ya passion, saya setuju dengan Bu Airin bahwa dengan adanya passion tentunya kita punya totalitas dalam bekerja. Ya. Dengan tekad kuat kita mengabaikan semua alasan yang menarik kita mundur untuk memulai suatu. Dengan tekad kuat kita mengabaikan semua alasan untuk mundur. Itulah yang saya lakukan dulu. Saya tekad kuat harus jadi pengacara internasional. Saya keluar meninggalkan Bank Indonesia yang di Tamrin. Kurang apa lagi Bank Indonesia, The Central Bank. Aku tinggalkan karena aku menjadi pengacara top. Dan saya berhasil. Yes. Tekad kuat. So, kerja keras, follow your passion dan kita harus punya tekad yang kuat ya untuk menjadi generasi yang sukses di masa depan.